Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih pada halaman 204. Siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari dari setiap bulan. Jadi puasa 3 hari setiap bulan Hijriyah. Coba. Dr. Vicky. Silakan dilanjutkan pembacaannya sama Pak Dokter. Yustahabbu siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin. Qala al-mu'allif hafizahullah, yustahabbu siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin lima ja'a fi sahihaini an Abi Hurairah wa Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu annahuma qala awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasin bi rak'ati duha wa siyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa alla anama hatta wufira wa sahha anna Ahmad min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sawmu syahri sabri wa sawmu thalathati ayyamin min kulli shahrin sawmu dahri wa akhraja Ahmad aidan nahwahu min hadithi Qurrah bin Iyas وصحح إليهما شيخنا العلامة الوادعي في الجامع الصحيح ويدخل في فضيلة الأحاديث المتقدمة من صام من أول شهر أو وسطه أو آخره أو آخره ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام لا يبالي من أي أيام الشهر صام. Dah cukup. Di sini disebutkan yustahabbu, disunnahkan. Siyamu salasati ayyam min kulli syahrin, disunnahkan puasa 3 hari setiap bulan. Lima jaa fis sahihain an Abi Hurairah wa Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhuma. Berdasarkan riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan riwayat Muslim dari sahabat Abu Darda. Annahuma qala, bahwasannya keduanya telah berkata, Ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kami tentang 3 perkara. 3 wasiat Rasul itu bi rak'atai ad-duha, berupa 2 rakaat duha. Wasiyami salasati ayyamin min kulli syahrin, dan puasa 3 hari dari setiap bulan. Wa alla anam hatta utira, dan agar aku tidak tidur sampai aku witir. Aku tidak tidur sampai witir. Kemudian di sini disebutkan, jelasnya tiga amalan yang diwasiatkan Rasul ya. Wasoha inda Ahmad, dan juga sahih riwayat Ahmad min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasannya Rasul mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, saumu syahri sabr, puasa di bulan sabar. Puasa di bulan sabar, as-sabr ini yang dimaksudkan adalah Ramadan. Ya. Wa saumu salasati ayyam min kulli syahr, dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Saumud dahar adalah puasa 1 tahun. Gambarannya gini. Makanya
kita itu bisa puasa dalam waktu 1 tahun ini 2 kali amalan mendapatkan puasa 1 tahun. Gimana caranya? Yang pertama puasa Ramadan plus Syawal 6 hari 1 tahun ya. Puasa Ramadan plus puasa 3 hari berturut-turut, atau dengan istilah lain ayyamul bid. Nanti dijelaskan hadis di bawahnya. Difahami? Wa akhraja Ahmad aidan nahwahu min hadithi Qurra ibni Iyas. Al-Imam Ahmad meriwayatkan juga dari hadis Qurra bin Iyas, wa sahaha kilaihima Syekhuna al-Imam Al-Wadi'i, dan keduanya disahihkan oleh Syekh Muqbil. Wa yadkhulu fi fadilatil ahadits al-mutaqaddimah man shoma min awwali syahri aw wasathi aw akhirih. Lihat kata penulis buku ini, dan masuk pada keutamaan hadis-hadis yang telah lalu orang yang berpuasa di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan. Difahami? Udah Rizal, antum misalkan pengen puasa 3 hari. Ini kan keutamaannya apa? Keutamaan puasa 3 hari setiap bulan banyak faedah ya. Di antaranya disebutkan di hadis yang lain, membersihkan wahar al-qalb, kotoran hati, penyakit hati, iri, dengki, hasan, dan yang lainnya. Intinya hadis Abu Hurairah, hadis Abu Darda, dan yang lainnya ini tadi menyebutkan puasa 3 hari setiap bulan. Nah, puasa 3 hari setiap bulan itu tidak mesti di ayyamul bid. Difahami? Walaupun yang afdal itu di ayyamul bid, tapi tidak mesti di situ. Bisa antum ambil ujung, bisa antum ambil awal, intinya 3 hari setiap bulan. Masih atasnya. Wa yadullu ala dzalika ma akhrajahu al-Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Di antara argumentasi yang menunjukkan bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung. Kana Rasulullah SAW yasumu min kulli syahrin salasata ayyam. Kata Aisyah, dulu Rasul puasa setiap bulan 3 hari. La yubali min ayyi yaumi syahri shoma. Beliau tidak peduli pada hari apa saja di bulan tersebut beliau ingin berpuasa. Dalam artian beliau bebas. Yang penting beliau puasa 3 hari setiap bulan. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Difaham? Faham Pak Parja? Misalnya Pak, makanya dulu ada pernah pertanyaan dari Pak Idrus ketika beliau nanyo masalah ayyamul bid, puasa 3 hari setiap bulan. Kalau puasa Idul Adha itu kan tanggal 10 Lebaran ya, 11, 12, 13. 13-nya kan masih tasyrik kan, sedangkan beliau punya biasa puasa 13, 14, 15 kan. Nah, cuman kalau seandainya 14, 15, 16, boleh enggak? Jawabannya boleh. Difahami Pak Sugiantoro? Itu teh. Enggak mesti 13, 14, 15. Walakinnal afdol, lanjutkan Dr. Fikih. Walakinnal afdal wal aula an takuna fi aqdam al-bid li hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu 'inda Tirmizi wan Nasa'i annahu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyamin 13 wa 14 wa 15 wa fihi dhaqun illa anna lahu shawahidu min hadits Qatadah ibn Milhan wa Abi Hurairah wa Jarir ibn Abdullah wa bi majmu'iha yartaqi al-haditsu ila sihhati kama bayyatuhu fi tahqiqi bulughil maram. Dah cukup. Walakinnal afdol, akan tetapi yang afdol wal aulah, dan yang lebih utama, antakuna fi ayyamil bid, yaitu 3 hari tadi berada pada hari-hari bid. Bid itu artinya putih, ya. Bid itu artinya putih. Hari-hari putih, maknanya bulan itu sedang terang. Kapan itu? Disebutkan dalam hadis ini, li hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu inda Tirmizi wan Nasa'i annahu qala, Abu Dzar mengatakan,
amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri salasata ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami berpuasa dari satu bulan itu 3 hari. Jadi dalam satu bulan 3 hari. 13, 14, 15. Wa fihi dha'fun. Hadis ini ada kelemahan padanya. Illa namun anna lahu syawahida min hadithi Qatadah ibni Milhan. Akan tetapi namun hadis ini punya penguat dari penguat hadis Qatadah bin Milhan wa Abi Hurairah wa Jarir bin Abdullah. Wa bi majmu'iha yartaqil haditsu ila sihah. Dan setelah dikumpulkan hadis ini tadi, hadis ini menjadi naik sahih. Difahami? Intinya hadisnya sahih yang menyebutkan 13, 14, 15. Walaupun asal hadis dhaif, namun karena banyak jalannya bisa naik ke sahih. Jadi yang afdal kapan? Puasa 3 hari tiap bulan tadi? 13, 14, 15. Namun kalau mungkin misalkan Pak Parja inilah biasa puasa 13, 14. Kebetulan 13, 14, 15 ini Pak Farja lagi perjalanan mudik ke Lampung tanggal 13 misalkan. Boleh tidak diganti? Sering kan kadang ada pertanyaan kan, nah anak berjalan ini boleh tidak diganti 16 yaitu kan, atau hari-hari lain? Qala As-Sun'ani, berkata As-Sun'ani, wala mu'aradata baina hadhil ahadits, dan tidak ada pertentangan antara hadis-hadis ini. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Fa innaha kullaha dalatun ala nadbiyati shaumi kulli ma waradah. Dikarenakan hadis-hadis ini seluruhnya menunjukkan sunnahnya berpuasa dengan seluruh riwayat yang datang. Maknanya sunnah. Nak tiap tengah-tengah bulan juga sunnah, nak di awal di akhir semuanya sunnah. Wa kullun minar rawah hakamat tola alaihi. Masing-masing perawi menghikayatkan, meriwayatkan apa yang nampak bagi dia. Illa annama umira bihi, atau illa annama amara bihi wa hassa alai wa wassa bihi aula wa afdal. Namun apa yang Rasul perintahkan dan beliau anjurkan serta beliau wasiatkan aula wa afdal, lebih layak dan lebih utama. Wa amma fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, adapun perbuatan Rasul. Bagaimana perbuatan Rasul? Rasul itu nganjurkan di tengah bulan ya, 13, 14, 15. Namun secara perbuatan beliau puasa semasingnya. Tengah bulan laju, awal bulan laju, ujung bulan laju. Fala'allahu kana ya'rid lahu ma yushghiluhu an mura'ati dzalik. Barangkali ada sesuatu yang menghalangi beliau, yang menghampiri beliau dari sesuatu yang menyibukkan beliau untuk selain itu perhatian terhadap hal tersebut. Jadi ada sesuatu yang menyibukkan beliau untuk komitmen di tengah bulan. Makanya beliau tidak mesti tiap bulan, tengah bulan. Wa qad ayyana asy-syari' ayyamal bid, dan sungguh asy-syariat ini tadi telah menentukan yang afdal adalah hari-hari yang putih, yaitu ayyamul bid. Wa qaulus Sun'ani wa qad ayyana asy-syari' ayyamal bid, pernyataan Imam As-Sun'ani, sungguh pensyariat ini telah menentukan berupa hari-hari bid atau ayyamul bid, yakni annaha as-salis asyara wa rabi' asyara wal khamis asyara, wa hadha huwa sahih fi ta'yiniha, dan inilah pendapat yang sahih di dalam menentukannya. Kama fi hadis Abi Dzar wa bi qata'al jumhur, sebagaimana dalam hadis Abu Dzar, dan itulah yang ditentukan oleh jumhur. Wa hunaka wajhun 'inda Syafi'iyah annaha ats-tsani asyara wa tsalis asyara wa rabi' asyara. Dan datang juga di sana ada pendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang menyatakan ayyamul bid itu 12, 13, 14. Wa qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa hadza syadzun dhaifun,
Ini adalah pendapat yang nyeleneh dan lemah. Yarudduhu al-haditsus sabiq fi tafsiriha. Dibantah oleh hadis yang telah lalu dalam tafsirnya, wa qaulu ahli lughah aidan, dan pernyataan ahlul lughah. Intinya, kalau ditanya mana yang afdol, adalah 13, 14, 15. Adapun sebagian ulama Syafi'iyah yang menyatakan 12, 13, 14, itu pendapat yang lemah. Difahami? Nyambung? Ibrahim? Reza? Ya. Intinya untuk nak puasa terserah. Yang penting 3 hari. Tidak nak puasa juga tidak masalah, tidak juga wajib. Ya tak? Itu tadi. Mas'alatun sababu tasmiyatiha ayyamil bid. Sebab penamaan puasa 3 hari tadi disebut dengan puasa ayyamul bid. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, wal jumhur, mayoritas para ulama, li'annaha tabidu bi tulu'il qamari min awwaliha ila akhiriha wa qila ghairu dzalik. Kata Ibnu Qutaibah, jumhur memberikan pernyataan kenapa 3 hari tadi disebut dengan ayyamul bid, li'annaha tabid, dikarenakan hari-hari tersebut menjadi terang, bitulu'il qamar, dengan sebab terbitnya atau munculnya bulan purnama, min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir. Wakila ghairu dzalik, ada lagi yang menyatakan selain pendapat itu. Jelas ya? Sunnah puasa tiap hari 3 hari setiap bulan. Di antara hadis yang tidak disebutkan di sini, membersihkan wahar as-sadar. Wahar as-sadar, penyakit hati. Cobalah. Kalau antum ada perasaan jengkel, perasaan iri, hasad, dan penyakit hati itu, itulah obatnya. Paksakan puasa 3 hari setiap bulan, insya Allah hilang. Kemudian siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sehari, batal sehari. Maksudnya itu puasa Daud, puasa kelang sehari. Nah, kita suruh siapa ini? Alif. Abu Alif. Alif, baca Alif. Awas, salah baca langsung kena jawer sama bapak. Mas'alatun siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Ja'a fi sahihaini min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa fi riwayatin la siyama afdalu min siyami Daud wa qad ajma'a al-ulama ala istihbabi siyami yawmi wa iftar yawmin wa ikhtalafu hal huwa afdalu siyami aw in sawmad dahri aw inna sawmad dahri afdalu. Bagus Liv bacaannya lah, lumayan. Terus masih satu sedikit lagi tuh. Warraji al-awwal bidalalatil hadithi alihi wa sayati insyaallah hukmu shaumid dahri. Ya. Puasa sehari batal sehari. Kalau istilah kita puasa kelang-kelang sehari. Ja'a fi sahihain min hadithi Abdullah bin Amr ibn al-As, disebutkan dalam kitab Sahihain. Sahihain itu Bukhari Muslim maksudnya. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As
Abdullah ibnu Amr ibnu As. Beliau ini sahabat Nabi yang juga banyak riwayat. Beliau ini yang bisa nandingi Abu Hurairah. Beliau itu rajin nyatat. Ya, makanya kata Abu Hurairah, tidak ada yang bisa nandingi aku dalam meriwayatkan hadis dari Rasul kecuali Abdullah ibnu Amr ibnu As. Karena Abdullah ibnu Amr ibnu As rajin mencatat. Beliau hafalannya tidak seperti Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah itu didoakan sama Rasul, setiap yang dihafal oleh Abu Hurairah pasti nyantol. Kalau Abdullah ibnu Amr ibnu As, beliau mencatat. Apa yang beliau dapatkan dicatat, beliau dapatkan, beliau catat. Ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beda ya, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah ibnu Amr ibnu As. Ya, dua-duanya sahabi. Kalau Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab sahabi. Abdullah ibnu Amr ibnu As, Amr bin As juga sahabi. Ya. Harus dibedakan. Ada Abdullah ibnu Amr ibnu As, ada Abdullah bin Umar ibnu Khattab. Kalau Abdullah bin Umar, beliau termasuk sahabat yang umurnya panjang dan banyak meriwayatkan. Di sini disebutkan kata Abdullah bin Amr bin As, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dulu Nabi Daud puasa sehari, batal sehari. Maksudnya sehari puasa, sehari tidak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan la siyamah, tidak ada puasa. Afdalu, yang lebih afdal min siyami Dawudah, dibandingkan puasanya Daud. Nah, dikasih pertanyaan. Pertanyaan ilmu imla, jangan ilmu nahwu. Ya, Dr. Vicky sekarang. Pertanyaan antum. Kenapa pada lafaz Dawud wawunya dibaca panjang? Kan gitu kan? Dawud, gitu kan? Ya, Faiz. Mazub. Kenapa dibuang Dawud, wawunya dibuang? Dr. Vicky, Faiz, Alif jawab dulu. Kalau tahu, tidak masalah. Apa? Jawablah. Silakan yang nak jawab. Yang lain? Makasih Perti. Yang lain? Silakan nak jawab. Afan, jawab. Wahyu. Kenapa Daud ini tadi dibaca panjang, padahal tidak dituliskan wawu? Ahsanta. Wallahu alam, itu yang kami belajar dulu seperti itu. Katanya, yang jelasnya kami dulu belajar itu wawunya itu dipindahkan ke amr. Tapi wallahu alam, tugas antum Dr. Vicky. Anda enggak bahas ya. Jelasnya dulu belajar ketika belajar imla, katanya untuk membedakan wawunya diambil sama amr untuk membedakan antara Umar dengan Amr. Katanya seperti itu dulu. Kan kalau makanya Amr itu tidak dibaca. Kan Amr, wawunya tidak dibaca kan? Nah, katanya wawu itu wawu si Daud. Karena untuk membedakan lafaz Umar sama Amr, kan Umar kan Umaru. Kan dulu kan tidak ketika harokat kan? Nah, untuk membedakan lafaz Umar sama Amr, akhirnya si Amr ngambil wawu si Daud. Gitu tadi. Karena Daudnya diambil wawunya, tapi bukti dia ada wawu yang diambil, yang dibuang, tetap dibaca panjang Dawud.
Katanya seperti itu. Dulu yang kami belajar dulu seperti itu. Cuman sampai sekarang anak juga udah hanya referensi, anak juga udah tatabuk, enggak bahas. Tanya sama dokter Vicky kalau untungnya kan. Wa qad ajma'al ulama ala istihbabi siyami yaumin wa iftari yaumin. Sungguh para ulama sepakat ijma' tentang disunahkannya puasa sehari batal sehari. Waqtalafu hal huwa afdalus siyam au inna shaumad dahar afdal. Mereka para ulama berbeda pandangan, apakah puasa Daud adalah puasa yang paling afdal ataukah puasa yang paling afdal adalah puasa dahar. Puasa dahar itu tiap hari. Disebut dengan shaumud dahar. Tiap hari puasa terus. Difahami? Tergambar Reza? Tak kati ada berhenti dia puasa kecuali hari-hari yang dilarang. Puasa terus. Ya, kalau dulu di Yaman kami nggak jumpa yang cah itu. Ada dulu bapak-bapak tiap hari orang Indonesia, orang Jogja. Kapan batalnya bapak ini tadi? Puasa terus gawe dia. Lah umur 44 tahun waktu dulu di Yaman. Masih bujangan, jadi puasa terus dia tiap hari. Puasa Daud tak terbenteng lah, puasa tiap hari. Warroji al-awwal, pendapat yang roji yang kuat adalah pendapat pertama, bahwasanya puasa Daud adalah puasa yang paling afdol. Sekarang masuk as-saum fi Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Kita suruh baca Ibrahim. As-sawmu fi Sya'ban. Ya. Ya abi sahihain. An Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir Hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim fa fi hadzal hadithi dalatun ala istihbabi al-iktsari min saumi fi Sya'ban. Walam yasih haditsin fil hikmati min al iktari fi Sya'bani duna ghairihi. Fayahtamalu an takuna al-hukmati fi dzalika taqdiman li syahri Ramadan wa saumihi wa ja'ala siyama fihi karatibati qabla faridati fi sholati wa la'ala minal hukmati fi dzalika minal hikmati fi dzalika at-tamarrun wal istidadu li siyami Ramadan la ya'ti wan nafsi fala ya'ti wan nafsu wala ya'ti wan nafsu lam ta'tad as-siyam wa qala ba'duhum
Al-hikmatu Al-hikmatu an syahra Sya'ban yaghfalu anhu an-nas di wuku ini baina syahrain azimain rajamin wa rahmat. Qala Sa'ani rahimahullah yuhtamalu an yasumahu lihadil hikami kulliha. Ya, enggak apa-apa Ibrahim. Belajar terus. As-shaumu fi Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Jaa fi sahihain, telah datang dalam kitab Sahihain. Sahihain ini Bukhari Muslim ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasum. Kata Aisyah, dulu Rasulullah SAW berpuasa sampai-sampai kami mengatakan, Rasul ini tidak puasa terus. Wa yuftir, dan terkadang Rasul tidak puasa sampai-sampai kami mengatakan, Rasul ini tidak pernah puasa. Jadi Rasul itu kalau lagi puasa terus, sampai-sampai uang lain nilainya, Rasul ini kapan tidak puasanya? Kapan beliau lagi tidak puasa berhari-hari. Sampai-sampai ngomong, Rasul tidak pernah puasa. Nah, seperti itu. Kemudian Aisyah mengatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu ila Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasul menyempurnakan puasa sebulan full sama sekali kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasul memperbanyak puasa dalam satu bulan melainkan di bulan Sya'ban. Ya. Aku tidak pernah melihat Rasul dalam satu bulan itu paling banyak aktivitasnya berpuasa dibandingkan di bulan Sya'ban. Maknanya dalam satu bulan yang paling banyak di antara bulan 11 bulan tadi, yang paling banyak beliau berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Adapun kalau full di bulan Ramadan. Fa fi hadzal hadis, pada hadis ini dalalatun ala istihbabil iktsar minas shaum fi Sya'ban, terdapat argumentasi kandungan yang menunjukkan disunnahkannya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Walam yasihha haditsun fil hikmati minal iktsar fi Sya'ban duna ghairihi. Tidak ada hadis yang sahih tentang hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban selain bulan lain. Secara hikmah, kenapa sih Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Secara dalil tidak ada yang sahih yang menjelaskan hikmah. Yang jelasnya Rasul itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Namun alasannya ngapo? Dakati. Fayuhtamal, ada kemungkinan antakunal hikmatu fi dzalika ta'ziman li syahri Ramadan wa shaumhi. Ada yang menyatakan mungkin hikmahnya tadi dikarenakan Rasul ingin mengagungkan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Wa ja'ala siyam fihi, dan Rasul menjadikan puasa pada bulan Sya'ban karratiba qabla al-fardhah fi shalah, bagaikan salat rawatib sebelum pelaksanaan salat wajib. Difahami? Nyambung? Ya. Itu alasan yang pertama. Sebagian para ulama menyatakan seperti itu. Wala'alla minal hikmati fi dzalika at-tamarrun. Alasan kedua, barangkali di antara hikmahnya puasa Sya'ban tadi adalah at-tamarrun, untuk latihan. Ya. Wal isti'dad li siyami Ramadan, dan dalam rangka untuk siap-siap menyambut bulan Ramadan supaya terbiasa kan? Fala ya'ti wan nafsu lam ta'tad as-siyamu. Janganlah bulan Ramadan itu datang dalam keadaan jiwa fala ya'ti wan nafsa lam ta'tad as-siyamu.
Atau lam ta'tad as-siyamah. Benar Dokter Vicky, ana bacanya itu. Siyamah. Wan nafsah. Wawunya waw mayah. Biasanya gitu. Kalau ada fiil mudhari digandengkan dengan la an-nafiyah, biasanya isim yang terjatuh setelahnya itu wawunya dianggap sebagai wawu ma'iyah. Fala ya'ti wan nafsa lam ta'tad as-siyamah. Jangan sampai datang bulan Ramadan dalam keadaan, atau wawunya waw haliyah ya, afwan, bukan ma'iyah, waw haliyah ya. Bisa juga sih. Tapi ini lebih condong wawunya waw haliyah. Dalam keadaan jiwa itu belum siap untuk berpuasa. Ya. Wa qala ba'dhum, ada sebagian para ulama yang menyatakan hikmah puasa bulan Sya'ban tadi, anna syahra Sya'ban yaghfalu anhu nas, bulan Sya'ban itu bulan yang umat manusia banyak lalai. Liwuqu'ihi baina syahrain azimain Rajab Ramadan, yaitu dikarenakan bulan Sya'ban terletak antara dua bulan yang agung, yaitu Rajab dan Ramadan. Qala Sun'ani wa yuhtamalu anna ayyasumahu li hadhil hikam kulliha. Ada kemungkinan Rasul itu puasa memperbanyak di bulan Sya'ban tadi dikarenakan hikmah-hikmah yang ini tadi. Kalau ditanya, ngapo Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban? Ada kemungkinan karena bulan tersebut bulan yang umat manusia banyak lalai. Ada yang mungkin ada kemungkinan dikarenakan untuk latihan, ada kemungkinan dalam rangka mengagungkan bulan Ramadan, untuk menyambut Ramadan dan yang lainnya. Yang jelasnya di bulan Sya'ban, Pak, nak puasa sebanyak-banyaknya tidak masalah. Nak puasa setiap hari, intinya jangan di-fullkan ya, sisa dikit ya. Seminggu misalkan, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Asyamu fi Muharramin, puasa di bulan Muharram. Yustahabbu syamu fi syahri Muharramin, disunnahkan puasa di bulan Muharram. 5 rawahu Muslimun fi sahihi, berdasarkan riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hatam, malam ini hatam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram wa afdhalus shalah ba'dal fardhu salatul lail. Rasul mengatakan, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan salat yang paling afdol setelah salat wajib adalah salat malam, salat tahajud. Itu paling afdol. Salat sunnah yang paling afdol salat malam, walaupun cuman 1 rakaat atau 3 rakaat, itu tidak masalah. 1 rakaat itu witir maksudnya. Cuma baca witir 1 rakaat lah ini. Bangunnya 10 menit sebelum adzan. Itu tadi. Jadilah daripada tidak, Pak. Itu tadi kan. Wa qadis tashkala dzalik, atau wa qadis tushkila dzalika. Sungguh yang demikian itu dianggap iskal, dianggap muskilah. Muskilah itu apa tadi bahasanya? Muskilah. Apa itu Dokter Vicky istilah? Jadi yang mengganjal lah ya. Wa qadis tushkila dzalik, dan sungguh yang demikian itu dianggap mengganjal. Ma'a kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama aktsara shaum fi Sya'ban wa lam yukthirhu fi Muharramin. Ada sesuatu yang mengganjal, ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan beliau tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kan aneh. Rasul menyebutkan bulan yang paling afdol puasa sunnah setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Tapi secara kenyataan malah Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban.
aturan kan memperbanyak puasa di bulan Muharram kan. Nah, ini timbul ganjal. Ya. Mengganjal. Wa qad ajaban Nawawi rahimahullah taala an dzalik. Sungguh Al-Imam An-Nawawi memberikan jawaban tentang hal tersebut bihtimali ayyakuna ma alima bidzalika illa fi akhir umrihi. Kata Imam An-Nawawi, ada kemungkinan Rasul itu tidak tahu hal tersebut melainkan setelah di akhir umur beliau. Maknanya Rasul tidak tahu keutamaan puasa di bulan Muharram ini lebih afdol dari puasa-puasa sunnah melainkan di akhir umur beliau. Maknanya tuh syariat ini tadi terakhir gitu, belakangan. Wala'allahu kanat qol, kata Imam Nawawi, beliau mengatakan wala'allahu kanat ta'rid fi a'dzarun tamna'u min itsari shaum fihi kasafarin wa maradin wa nahwi. Ada kemungkinan barangkali menghampiri beliau banyak uzur yang menghalangi beliau untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram berupa safar atau sakit atau yang semisalnya. Jadi ada kemungkinan Rasul itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tidak di bulan Muharram. Ada kemungkinan beliau itu belum tahu anjuran atau keutamaan puasa di bulan Muharram melainkan di akhir umur beliau. Jadi di awal-awal beliau puasa di bulan Sya'ban. Atau ada kemungkinan kedua, ada uzur beliau bertahun-tahun yang membuat beliau tidak bisa mengamalkan puasa di bulan Muharram, namun beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban gitu loh. Ada kemungkinan. Nah, tinggal satu lagi. Ya. Yeah. Nah, satu ini mas'alatun siyamu tis'ah al-ayyami al-uwal min dzilhijjati. Alif. Bacalah yang bagus. Jangan nyuruh Bapak. Penutupan. Mas'alatun siyamu tis'ati al-ayyam al-uwal min dzilhijjah. Wa min al-ayyam allati yustahabbu siyamha ayyamul 'ashr. Ayyamul 'ashri. Ayyamul 'ashri al-uwal min dzilhijjah illa yaumil 'id. Illa yaumul 'id. Illa yaumil 'id. Fayuhram. Di hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mal amalu fi ayami afdalu min al amali fi hadhihi ya'ni al-'ashr. Qalu wala jihad, qala wala jihad illa rajulun kharaja yasquru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Qala al-hafiz rahimahullah wastadalla bihi ala fadli siyami 'ashri dzilhijjati la nadraji as-sawmu fil 'amal Lindiraji itu lam huruf jar. Al-indiraj. Lindiraji Sawmi fil 'amali wastushkila bitahrim as-sawmi yawmal 'id wa ujiba bi annahu mahmulun ala al-ghalib. Ya, cukup. Yang terakhir dari pembahasan puasa sunnah adalah puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu setelah bulan Dzulqa'dah ya, bulan haji. Wa minal ayyam allati yustahabbu siyamuha ayyamul ashril uwal min Dzulhijjah. Bacanya ayyamul ashril uwal min Dzulhijjah.
Termasuk hari-hari yang disunahkan berpuasa adalah ayyamul ashril uwal min Dzulhijjah. Adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa yaumal id, kecuali hari id. Fayahrum, maka haram berpuasa. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas fil Bukhari, riwayat Bukhari, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi bersabda, mal amalu fi ayamin afdalu minal amal fi hadhihi. Tidak ada amalan pada hari-hari yang paling afdol dibandingkan beramal pada hari-hari ini. Ya. Kata Rasul, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan di hari-hari biasa yang paling afdol dibandingkan amalan yang dikerjakan pada hari-hari ini. Yakni al-asyrah. Yang dimaksudkan adalah hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihad. Mereka para sahabat mengatakan, walal jihadu ya Rasulullah, tidak pula jihad. Qala walal jihadu. Rasul mengatakan tidak pula jihad. Illa rajulun kharaja yakhtiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar dengan mengorbankan diri dan hartanya dan lalu dia tidak pulang membawa sedikit apapun. Kecuali seseorang yang sudah keluar dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dia sudah berjihad dengan jiwa dan harta. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, wastadalla bihi atau wastudilla bihi ala fadli siyami asyri Dzulhijjah. Dijadikan dalil dengan hal tersebut atau dengan hadis tersebut tentang keutamaan puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lindirajis shaum fil amal, dikarenakan masuknya puasa dalam kategori suatu amalan. Kalau ditanya mana dalil khusus tentang puasa, ndak kati. Yang ada hadis yang sahih tentang amalan. Puasa amalan bukan? Amalan kan? Nah, hadis ini menunjukkan Rasul mengatakan tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, paling afdol. Dalam riwayat yang lain paling azka, paling suci dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wastushkilah, dan menjadi iskal, menjadi ganjil bi tahrimi shaum yaumul id, berupa pengharaman puasa di hari Id. Wa ujib bi annahu mahmulun 'alal ghalib, bahwa dan dijawab hal tersebut bahwasanya hadis tersebut dibawa kepada pengertian yang ghalib, dominan. Di situ kan Rasul menyebutkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kan? Padahal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kan enggak 10 hari kita puasa kan, cuma sampai 9. Kenapa disebutkan 10? Disebutkan 10 itu karena ngenapkan uji gitu. Nah, sebenarnya cuma 9 gitu loh. Dibawa kepada dominan, genap ya baik. Wa yushkil ala dzalik ma akhrajahu Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan timbul permuskilahan atau pengganjalan akan hal tersebut dari hadis Aisyah. Qalat, Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qat. Timbul masalah lagi. Aisyah menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa sama sekali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada hadis yang menyebutkan Rasul menyatakan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah afdol, dicintai oleh Allah SWT, dan paling suci amalan tersebut, mengalahkan jihad di jalan Allah SWT. Para ulama menyebutkan disunnahkan berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah 1-9. Namun yang timbul permasalahan, ada hadis dari Aisyah. Aisyah menyatakan bahwasanya beliau tidak pernah melihat Rasul berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lakin qala An-Nawawi, akan tetapi berkata Imam An-Nawawi, ya ta'awwalu qaulaha lam yasum al-ashr, atau yuta'awwal,
Yuta'awwal qauluha lam yasum al-ashar, ditakwil pernyataan Aisyah tersebut bahwasanya Rasul tidak pernah puasa 10 hari pertama, annahu lam yasumhu li'aridin, Rasul itu tidak puasa li'aridi maradin, dikarenakan ada penyebab sakit, au safarin, atau perjalanan jauh, au ghairihima, atau yang selain keduanya. Au annaha lam tarahu shaiman fihi, atau dikarenakan Aisyah tidak pernah melihat Rasul dalam keadaan puasa. Wala yalzam min dzalik adama siyamihi fi nafsil amr, dan tidak mengharuskan dari hal tersebut Rasul tidak berpuasa sama sekali pada waktu itu. Difahami? Walaupun Aisyah tidak melihat, itu tidak menunjukkan bahwasanya Rasul tidak puasa sama sekali. Difahami? Ya mungkin pada lama kan, bertahun-tahun kan, mungkin pada giliran Aisyah yang dia tidak melihat, tapi di kali yang lain Rasul berpuasa. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, wal ihtimali ayyakuna dzalika likaunihi kana yatruk al-amal wa huwa yuhibbu ay ya'malahu khasyata ay yufrad ala ummatihi kama fi sahihain min hadits Aisyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, Rasul tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram, ada kemungkinan hal tersebut sengaja beliau tinggalkan amalan itu dalam keadaan beliau mencintai amalan untuk dikerjakan, dikhawatirkan kalau diwajibkan bagi umatnya tadi. Jadi sengaja Rasul meninggalkan karena ada kekhawatiran kalau diwajibkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Intinya puasa di bulan Muharram itu dianjurkan untuk memperbanyak juga. Begitu juga di bulan Sya'ban. Begitu juga di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi 1 sampai 9. Itu baik. Yang banyak, yang lainnya kan Senin Kemis, puasa Daud, itu tadi. Jadi yang kalau bulan tadi, bulan Sya'ban dianjurkan untuk memperbanyak, di bulan Muharram juga dianjurkan untuk memperbanyak. Adapun di bulan Dzulhijjah yang dianjurkan adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun Aisyah tidak pernah melihat Rasul berpuasa pada tanggal 1 sampai 9, mungkin itu sebatas pengetahuan Aisyah, tidak pernah jingok, ya enggak? Atau ada kemungkinan bahwasannya Rasul sengaja meninggalkannya khawatir diwajibkan, dalam keadaan Rasul mencintai untuk memperbanyak amalan di bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala alam shawab. Selesai kajian kita, alhamdulillah. I'tikaf malam ini terakhir, kajian kitab ini selesai. Subhanallah, alhamdulillah.